Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para netizen yang berbahagia, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan kami, Santri Klik. Esai ini adalah tulisan Kiai Haji Ali Badri Masyuri yang berjudul Doktrin Sesat Kafah Syarifah Ba'alawi di Indonesia. Banyak habaib yang mengklaim bahwa kafah nasab atau syarifah tidak boleh menikah dengan non-sayyid adalah kesepakatan semua keluarga Balawi. Hal ini bertentangan dengan fakta. Di Hadramaut sendiri, ketatnya masalah kafah hanya terjadi di kota Tarim saja. Berkatalah Habib Ali bin Muhsin Assegaf, kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, mendapat cerita dari Sayyid Yusuf bin Abid, bahwa Sayyid Abdurrahman bin Syihab, yang tinggal di Tarim, mengirim seorang syarifah yang wali nikahnya sedang pergi jauh pada Sayyid Yusuf, yang tinggal di luar Tarim, agar Habib Yusuf menikahkan syarifah itu dengan seorang lelaki dari keluarga Bahanan, bukan Sayyid. Maka beliau pun menikahkannya. Tidaklah akad pernikahan itu dioper pada Sayyid Yusuf kecuali karena Sayyid Abdurrahman bin Syihab takut ditegur oleh para Sayyid di Tarim. Baca Al-Istizadah, Helm 1371. Di Tarim sekalipun, ketatnya perkawinan antar trah hanya di kalangan tertentu saja. Setidaknya di kalangan ulama, habaib masih ada toleransi. Dalam kitab Al-Istizadah di halaman yang sama, Habib Ali bin Muhsin Assegaf juga menceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani pergi ke Tarim dan menikahkan para syarifah di sana dengan keluarga Bafadal, bukan Sayyid. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani adalah seorang ulama, kota Adan, kelahiran tahun 852 terkenal sebagai orang yang alim dan waliullah. Beliau adalah keponakan Habib Ali As-Sakran. Kemudian, seperti yang telah saya singgung di awal, bahwa ketika di Nusantara Raya Indonesia, Malaysia dan Singapura, ada ribut imigran Yaman antara Balawi dan non-Balawi gara-gara ada seorang India menikahi syarifah Balawi. Datanglah fatwa dari dua ulama besar di Hadramaut. Yang pertama dari Kadisiun bernama Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf, dan yang kedua dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf yang merupakan mufti Provinsi Hadramaut. Kedua fatwa itu membolehkan syarifah menikah dengan non-sayyid. Terkait fatwa itu, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf berkata, dan seperti itu juga saya berfatwa pada tahun 1358 tentang seorang lelaki yang datang dari India dan menikahi seorang syarifah dengan keridaannya dari walinya, berdasarkan pendapat kitab Al-Minhaj dan kitab-kitab syarahnya. Dan seandainya seorang syarifah telah mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan lelaki yang ia kira sepadan, kemudian nampaklah setelah akad nikah bahwa suaminya itu adalah orang fasik atau rendah nasabnya atau rendah pekerjaannya, maka syarifah itu tidak punya pilihan lagi untuk menggagalkan pernikahannya karena dia sendiri yang sembrono dengan tidak meneliti sebelum pernikahan. Saya pun memperlihatkan fatwa saya itu pada banyak ulama. Di antaranya adalah ulama yang paling agung pada zaman itu di kota Tarim, yaitu Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri. Tidak seorang pun dari mereka yang menolak fatwa saya. Pernikahan orang India dengan syarifah itu pun berlanjut hingga kini, saat menulis kitab itu tahun 1366 Lalu kenapa Balawi Indonesia sangat kompak berpegang teguh pada pendapat yang tidak membolehkan syarifah menikah dengan non-sayyid, sementara di Hadramaut sendiri dianggap masalah khilafiyah?
Sampai-sampai Habib Ali bin Muhsin As-Segaf berkata, sebagaimana termasuk yang aneh, adalah bahwa mereka hanya peduli dengan fatwa Sayyid Umar Alatas Singapura, padahal beliau di bawah level para ulama besar Hadramaut yang telah berfatwa menentang fatwa beliau mulai dari dasarnya. Baca Al-Istizadah, Helm 1391. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Dan termasuk yang lucu adalah apa yang diceritakan kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, bahwa beliau pernah diberi uang sogokan sebesar 200 real, nilai uang yang sangat besar ketika itu. Uang itu diberikan melalui Syekh Salim bin Muhammad Al-Khatib, agar Habib Abdurrahman berfatwa tidak sah syarifah menikah dengan non Said. Namun beliau menolak, beliau tidak mau melanggar syariat demi sebuah kepentingan. Baca Al-Istizadah, Helm 1371. Dari semua cerita di atas, juga cerita-cerita sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan Balawi yang hijrah ke Indonesia itu memang beda sekali dengan Balawi yang sejak awal bertahan di Hadramaut. Pertama, kebanyakan yang hijrah ke Indonesia ini memang bertujuan mencari harta dunia, sehingga kepergian mereka pun tidak diridhoi oleh ulama, habaib Hadramaut. Kedua, kebanyakan Balawi Indonesia pada masa konflik itu memusuhi ulama, habaib Hadramaut, karena habaib Hadramaut menentang fatwa Habib Utsman bin Yahya terkait pernikahan syarifah dengan non Said. Kesimpulannya, kebanyakan Balawi yang hijrah ke Indonesia itu memang para pembangkang, sedangkan yang bertahan di Hadramaut adalah Balawi yang baik-baik. Kembali ke masalah kafaah, fakta yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah itu jelas-jelas membantah klaim bahwa pendapat Habib Utsman bin Yahya adalah pendapat yang disepakati oleh ulama Balawi sedunia, ahli-ahli Ahlul Bait sedunia. Mengenai apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, bahwa aneh sekali ketika Balawi Indonesia bersikeras memegang fatwa Habib Umar Alatas yang senada dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya, padahal level mereka di bawah ulama habaib Hadramaut. Kita pun pasti menganggap itu sebagai hal yang aneh. Mereka berani mencaci ulama, habaib Hadramaut demi mempertahankan pendapat yang lemah ini. Bahkan demi pendapat yang lemah ini mereka mengorbankan persaudaraan dengan sesama imigran Yaman yang non-Balawi, bertikai fisik dan saling caci di media sehingga membuat malu bangsa Arab di negara-negara Arab, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk perang opini. Maka atas keanehan itu kemudian muncul pertanyaan, ada apa di balik semua ini? Saya pun kemudian merasa menemukan jawabannya setelah membaca sejarah mereka dalam kitab Al-Istizadah. Ceritanya, pemerintah kolonial Belanda membuat peraturan bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi dan tidak boleh berpakaian dengan pakaian pribumi. Baca Al-Istizadah, Helm 1351. Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, rupanya Belanda khawatir imigran Yaman akan simpati dan mendukung perjuangan pribumi kalau menjadi besan atau menantu pribumi. Saya mencurigai Snoek Hurgronje sebagai orang yang berinisiatif mengangkat masalah kafaah ini untuk mendukung peraturan Belanda itu. Snoek Hurgronje adalah orientalis bayaran Belanda yang pakar dalam keilmuan dan sejarah Islam. Pasti dia tahu bahwa di kalangan Balawi ada yang fanatik soal kafaah. Dia pun memanfaatkan itu untuk mendukung peraturan pemerintah kolonial Belanda, karena dengan fatwa Habib Utsman itu, setengah target peraturan Belanda terpenuhi, setidaknya untuk kalangan Balawi.
yaitu perempuan Balawi tidak berani menikah dengan pribumi karena bertentangan dengan fatwa dan bertentangan dengan peraturan Belanda. Jadi, pihak kolonial Belanda memang patut dicurigai ada main di dalam membesar-besarkan masalah kafah nasab yang sebenarnya sepele ini, yakni masalah khilafiyah. Kecurigaan ini didukung dengan fakta bahwa ternyata imigran Yaman bukan hanya membuat keributan di Indonesia saja, melainkan juga membuat keributan di Afrika, India dan negara-negara jajahan Belanda lainnya. Baca Al-Istizadah, Helm 1366. Sebenarnya, kalangan Balawi pernah bermasalah terkait kafah nasab ini. Di Makkah, mereka pernah bermasalah dengan penguasa Hijaz yang dari keluarga Syarif Al-Hasani. Penguasa Hijaz biasa disebut Syarif Makkah karena Makkah adalah ibu kota Hijaz. Saat itu, Syarif Makkah marah pada kalangan Balawi sehingga membuat larangan memanggil Balawi dengan Sayyid, bahkan Syarif Makkah pernah menghukum seorang Balawi karena menikahi seorang Syarifah Makkah Al-Hasaniyah. Balawi itu dihukum dengan pukulan tongkat di depan umum dan dipaksa untuk menceraikan istrinya yang Syarifah Al-Hasaniyah. Baca Al-Istizadah, Helm 1323 dan 1373. Entah kenapa Syarif Makkah semarah itu dan menganggap Balawi tidak sekufu dengan Syarifah Makkah. Apakah Syarif Makkah termasuk orang yang menolak nasab Balawi atau karena marah saja? Wallahu a'lam. Intinya, kasus ini bisa dijadikan pelajaran oleh keluarga Balawi, bahwa ketika mereka memaksakan pendapat terkait kafah nasab, sesungguhnya Allah pernah mempermalukan mereka dengan kasus di Makkah itu. Ketika mereka mencaci maki pribumi karena menikahi wanita mereka, ternyata keluarga mereka mengalami hal yang lebih parah daripada pribumi itu, yaitu keluarga mereka ditaksir oleh Syarif Makkah dan dipaksa menceraikan istrinya. Doktrinisasi masalah kafah kemudian berkembang. Balawi Indonesia kemudian banyak yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya hampir semuanya sesat. Pemahaman pertama, Syarifah lebih baik berzina dengan non-Sayyid daripada menikah dengan non-Sayyid, karena kalau berzina maka anaknya tidak putus nasab pada Rasulullah SAW, karena anak zina itu bernasab pada ibunya, kalau anak sah itu bernasab pada ayahnya. Saya pernah mendengar ini langsung dari seorang Habib yang alim. Waktu itu beliau hanya menukil saja dari salah satu Habib lain. Namun saya juga mendengar dari orang-orang Kalimantan Barat, bahwa di sana juga sering didengar Balawi bilang begitu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.